Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menuntun kita. Oleh karena itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari 1 Timotius 3 ayat 16. Dalam bahasa Batak Angkora dikatakan, Sadahalak nada tarbain macuadahon sangan nabia gudang ni rohani ugamota. Dipati dahun ia do dirinia gabe jolma, jana dipatigor do di bagasan tondi. Na dipati dahon dirina tuak kasuruan, dipatu begihon do baritanat di tongal-tongannya kebangso, jana dihaposan do ia di tanah on, sonari madung dipanaik ia tuan waginjang. Dalam bahasa Indonesia, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, dan menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, surat Timotius yang dituliskan oleh Paulus ini adalah mengingatkan kepada Timotius betapa berharganya sebagai orang percaya. Ketika mengikuti Yesus Kristus di dalam ibadah kita, maka kita harus mengenal bahwa Yesus yang adalah manusia yang diperkenalkan oleh Roh Allah kemudian sudah dinyatakan di dalam dunia ini. Ketiga hal ini perlu untuk kita hidupi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa Yesus yang adalah anak Allah, yaitu Allah itu sendiri, menjadi diperkenalkan kepada kita dalam rupa manusia. Bagi sebagian orang, kenapa harus menjadi manusia? Itu mungkin pertanyaan yang muncul dalam diri kita. Yang sesungguhnya Allah bisa membentuk rupa apapun, namun tidak akan mudah untuk dipahami oleh manusia keberadaan Allah. Sebagai contoh, kalau kita melihat Allah sebagai sosok supranatural, maka sulitlah kita untuk memahami Allah. Namun ketika Allah menjadi rupa manusia, maka kita akan mengenal Allah itu dengan tepat. Kemudian kita akan memahami kehendak Allah itu, karena yang menyatakan kuasa Allah itu adalah dalam bentuk rupa manusia. Kemudian ketika Yesus sudah menjadi mati, hidup dan bangkit kembali, maka ada sesuatu keraguan bagi umat manusia yang mengatakan, kemanakah manusia yang percaya itu ketika Yesus tidak ada lagi di tengah-tengah mereka. Namun ada sesuatu ungkapan dalam rupa manusia, maka Allah menyatakan dirinya di dalam meneguhkan kita untuk mempercayainya melalui Roh Allah. Artinya, pemahaman kita yang terbatas tentang kehendak Allah, tentang apa yang sudah diperbuat oleh Yesus Kristus dalam hidup kita adalah dituntun melalui Roh Allah. Dengan kehadiran Roh itu di dalam diri kita, maka kita akan mengenal dan menjadi dituntun olehnya untuk memahami dengan tepat kehendak dan keputusan Yesus dalam diri kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika Roh itu sudah diam di dalam diri kita, maka hal-hal yang sulit untuk kita pahami, yang sulit untuk kita mengerti, maka dituntunlah melalui itu, sehingga kita mengerti dan memahami kehendak dan keinginan Allah dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, dia adalah sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya, kehidupan sebagai orang percaya, ketika sudah mempercayai ditebus oleh Kristus Yesus dan dituntun oleh Roh untuk mengenal Dia, maka kita juga akan menjadi memahami bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya, yaitu tempat di tahta di sorga yang akan bersama-sama dengan Yesus Kristus dalam kemuliaannya. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, itulah kompleksitas daripada ibadah kita. Ibadah kita ataupun ketika kita mengatakan ibadah, abodah, menghambakan diri adalah
ketika kita menyadari bahwa Yesus Kristus sudah mengambil rupa manusia, memberikan keselamatan bagi kita, dan kita mengerti atas kehendak Allah itu ketika Roh Allah tinggal di dalam diri kita. Kemudian ketika kita menyadari bahwa Roh Allah lah yang akan menuntun kita untuk memahami kehendak dan keputusan Allah. Dengan keadaan demikian, kita juga akan menyadari bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Itulah totalitas ibadah itu. Artinya, di dalam iman, di dalam roh, dan di dalam kebenaran untuk kehendak dan keputusan Allah. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, sebagaimana Paulus menyatakan kepada Timotius, kita juga dituntun saat ini untuk mengenal dan memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan hiduplah di dalam iman itu, sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang selalu berfokus kepada kehendak dan keputusan Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengingatkan kami atas ibadah kami. Jadikan kami menghidupinya dan mengimani apa yang sudah dikehendaki Tuhan. Biarlah setiap kami menjadi tetap mengandalkan Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.